Di jantung kota kekaisaran, Jian Wushuang sementara waktu tinggal di rumah Ding Mo dan menunggu hasilnya. Berkedip, 5 hari telah berlalu. Di halaman kosong, Jian Wushuang sedang berlatih seni pedang sendirian di sana. Gelombang-gelombang pedang indah itu menyapu dengan tiba-tiba, dan itu terlalu cepat untuk ditangkap dengan mata telanjang. Bayangan pedang ini dengan mudah menembus kekosongan, merobek celah di ruang, dan menghilang ke dalam kekosongan secara instan. Pedang ini, itu adalah pedang bayangan itu. Setelah pedang berlalu, Jian Wushuang berhenti. Pedangku, Wei Neng semakin kuat dan kuat. Jian Wushuang tersenyum ringan. Selama bertahun-tahun, ia telah tercerahkan dalam pendekar pedang Kendo. Kendo telah tumbuh secara signifikan, dan kekuatan pedang telah meningkat secara alami. Seperti di Aurora Kendo, meski masih level normal, tidak jauh dari level dunia. Selain itu, satu pedang itu, satu arah, satu pedang-pedang telah menggabungkan lebih banyak pedang menjadi satu pedang. Hingga saat ini, 18 dari 19 pedang pendekar dalam gulir misterius telah dimasukkan ke dalam satu pedang pendek. Di dalam, dan 8 suasana hati yang berbeda telah digabungkan. Mencapai langkah ini, menyatukan Kendo, dan benar-benar memasuki ambang langit dan bumi. Sekarang ia sama saja dengan membuka 2 surga dan taos tingkat bumi dan 1 taos tingkat biasa pada saat yang sama. Harus dicatat bahwa semakin kuat Tao membuka, semakin kuat kekuatan Tao dan semakin besar peningkatan kekuatannya. Tao surga dan bumi tidak sulit untuk dikembangkan, tetapi sulit untuk ditingkatkan ke tingkat keberuntungan. Sedangkan untuk Kendo terkuat, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jian Wushuang bergumam pada dirinya sendiri. Tujuannya adalah Kendo terkuat, dan meskipun 3 Kendo telah dikembangkan pada saat yang sama, mereka jauh dari Kendo terkuat. Pada saat ini, beberapa tokoh tiba-tiba bangkit dari mansion, Ding Mo dan beberapa orang kuatnya. Mereka muncul dalam kehampaan di atas mansion, tatapan mereka menatap ke depan, seolah menunggu kedatangan seseorang. Siapa itu yang penatua Ding Mo bisa disambut secara langsung? Hati Jian Wushuang naik sedikit heran. Ding Mo adalah penatua kuil reinkarnasi. Dia memiliki identitas yang tidak biasa. Di benua reinkarnasi, dia pasti dapat dianggap sebagai tingkat keberadaan hegemonik. Orang yang dapat membiarkannya bertemu dengannya harus sangat menonjol. Hanya dalam beberapa saat, 3 sosok muncul satu demi satu. Ketiga sosok tersebut memancarkan suasana yang luar biasa, dan mereka semua telah mencapai jajaran Dao Zun 3 belokan, dan 2 di belakang mereka adalah pembangkit tenaga listrik puncak 3 belokan yang nyata. Di tengah-tengah keduanya, mereka adalah seorang pria muda yang tampan mengenakan jubah emas. Pria muda berjubah emas dengan senyum tipis dan gerakan sopan, tapi yang paling mencolok adalah alisnya, dengan tanda merah tua, tanda ini adalah tanda pedang. Melihat orang, Ding Mo, yang berdiri di langit di atas, segera menyambutnya. Di halaman di bawah, Jian Suang-Suang, matanya tertuju pada tubuh ketiga pria itu, pria tampan berjubah emas. Pria berjubah emas, dia terlalu akrab. Wajah ini bahkan muncul di benaknya lebih dari 1 kali. Setelah bertahun-tahun, sekarang akhirnya saya melihatnya lagi. Itu dia, itu dia. Jian Wushuang meraung dari lubuk hatinya, dan matanya menjadi lebih tajam dari sebelumnya pada saat ini. Jian Wushuang, apakah kamu kenal dia? Suara terkejut Wang-Wang terdengar di hati Jian Wushuang. Aku tahu, tentu saja aku tahu. Suara Jian Wushuang dingin, dan masing-masing berisi pembunuhan yang agung. Tapi segera Jian Suang menjadi tenang, dan pada saat yang sama dia segera memalingkan matanya. Pria berjubah emas Junyi sedang berbicara dengan Ding Moxu saat ini, dan tidak memperhatikan Jian Wushuang. Segera, di bawah bimbingan Ding Mo, dia bergegas ke aula yang paling sentral dari kesadaran aula kota utama. Pedang itu tak tertandingi, tetapi segera menemukan seorang lelaki kuat yang tinggal di rumah utama kota. Ding Mo adalah penguasa kota hati kaisar. Yang mulia juga memiliki pasukan pendamping yang kuat, dan ia melayani sebagai pemimpin di antara pengawalan. Mereka semua adalah Tao yang asli. Beberapa pemimpin ini tinggal di pemerintahan utama kota. Pemimpin Su. Jian Wushuang mendatangi seorang pemimpin dengan nama keluarga Su. Sue Feng Xiaoyou, apakah ada yang salah? Su Tongling cukup sopan kepada Jian Wushuang. Jian Wushuang tinggal di rumah utama kota selama beberapa hari, dan selalu menggunakan nama samaran Sue Feng. Dia juga bertemu dengan Su Tongling. Su Tongling tahu bahwa Jian Wushuang adalah tamu yang diundang oleh Ding Mo.
Siapapun yang bisa menjadi tamu di Dingmo Mansion memiliki latar belakang identitas yang luar biasa, jadi bahkan jika dia tahu bahwa Jian Wushuang hanyalah sebuah dunia abadi, Komandan Su ini tidak berani memiliki pendirian sedikitpun. Tidak apa-apa, aku hanya ingin tahu tentang 3 orang yang baru saja tiba, sehingga Penatua Dingmo dapat menyapanya secara pribadi. Itu selalu menjadi sesuatu yang istimewa. Jian Wushuang sepertinya bertanya dengan santai. 3 lelaki tadi. Sutong mengangkat alisnya dan tersenyum, ketiga lelaki itu semuanya kuat dari keluarga iblis kuno, dan tentu saja asal-usul mereka luar biasa. Keluarga iblis kuno, Jian Wushuang bergerak dengan sungguh-sungguh keluarga iblis kuno, salah satu dari 4 puncak. Tidak heran, itu ternyata yang terkuat dari puncak, Jian Wushuang pura-pura mengejek. Hei, jika itu hanya dari kelompok puncak, itu tidak akan disambut oleh orang dewasa keluargaku. Alasan untuk ini adalah karena kepala Taois Jiu Jian adalah orang yang berdiri di tengah. Meskipun dia tidak bisa bersaing dengan orang lain dalam hal kekuatan, 2 orang, tetapi status keluarga iblis kuno cukup tinggi. 2 puncak 3 putaran Daozun di belakangnya sebenarnya keluarga iblis kuno yang khusus dikirim untuk melindunginya, kata Su Tongling. Jiu Jian Daozun, mata Jian Wu sedikit menyipit, Jiu Jian Daozun ini sangat kuat. Itu tidak terlalu kuat. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa 9 pendekar pedang ini sangat populer dengan nama Domain Tian Yao. Dikatakan bahwa keluarga iblis kuno bahkan menganggapnya sebagai bayi, tetapi apa yang unik tentang dia, aku tidak tahu. Tetapi jika Anda penasaran, Anda bisa pergi ke organisasi yang menjual intelijen dan Anda harus dapat menemukan informasinya, kata Su Tongling. Aku mengerti. Jian Wushuang mengangguk, Guru Su, terima kasih banyak. Setelah itu, Jian Wushuang berbalik dan pergi. Menurut Komandan Su mengatakan, Jian Wushuang meninggalkan rumah besar kota dan menemukan sebuah toko yang menjual informasi langsung di kota. Dia segera mendapatkan rincian keluarga iblis kuno dan 9 pendekar pedang. Setelah kembali ke rumah utama kota, Jian Wushuang menutup pintu kamar dan melihat informasi itu sendirian. Dan setelah dia membaca sebentar informasi dari keluarga iblis kuno, mata dan murid-murid Jian Wushuang menyusut dengan tajam, dan sedotan dingin berkedip di matanya. Kurasa itu benar, keluarga iblis kuno adalah satu dengan darah para dewa kuno. Jiu Xiu, tidak, ini Jiu Jian Taozun. Setelah 2000 tahun, akhirnya kita bertemu lagi. Jiu Xiu, ketika memikirkan nama ini, hati Jian Wushuang akan mengucapkan niat membunuh tanpa akhir. Di dunia kuno, dia menangkap ibunya, mengambil jiwa pedang ayahnya, dan bahkan menembak untuk menghancurkan keluarga Ji. Ini adalah 9. Perbaikan. Jian Wushuang juga melihat sisi Jiu Xiu. Tentu saja, Jiu Xiu pada saat itu hanyalah kesadaran yang melekat pada parit. Belakangan, Jian Wushuang dan ayahnya tumbuh dan mencapai puncak dunia abadi, tetapi siapa tahu bahwa Jiu Xiu telah membawa ibunya ke dunia yang lebih tua. Ayahnya Jian Nantian bertekad untuk memilih jalan reinkarnasi yang tidak kembali karena dia tahu ini. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena 9 budidaya, banyak hal tidak akan terjadi sama sekali. Hati Jian Wushuang memiliki kebencian yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk 9 budidaya ini. Sekarang, setelah 2000 tahun, Jian Wushuang akhirnya melihat 9 revisi ini lagi. Itu dia, itu karena dia. Mata Jian Wu dingin. Tanpa dia, ayahnya tidak akan menjadi reinkarnasi untuk mengambil risiko. Dia akan bertemu kembali dengan ibunya sejak lama. Itu tidak akan pernah begitu lama sejak saat itu. Dan keluarga Ji, kehancuran klan Ji juga berkat 9 budidaya ini. Jian Wushu mengepalkan tangannya. Dia sangat ingin membuat 9 perbaikan itu 1000 pedang, tetapi status Jiu Xiu saat ini juga membuat Jian Shou unik. Dia tidak hanya memiliki kekuatan dewa 3 arah, tetapi juga memiliki status yang hebat dalam keluarga iblis kuno, dan bahkan ada 2 orang kuat berpaling 3 pergantian untuk menjaganya. Perlakuan seperti itu, bahkan dalam keluarga iblis kuno, diperkirakan tidak banyak orang bisa memilikinya. Keluarga iblis kuno. Setelah membaca informasi itu, Jian Wushuang juga tahu keluarga iblis kuno. Keluarga iblis kuno ini, sebagai salah satu kelompok puncak, masih yang terkuat di antara 4 puncak. Para anggota kelompok ini tidak hanya memiliki 1 jenis darah, tetapi 2 jenis. Dari 2 jenis darah ini, yang pertama adalah darah para dewa kuno. Tipe kedua adalah darah iblis. Keluarga iblis kuno ini tidak biasa. Suara raja-raja juga terdengar di jantung Jian Wushuang.
Dewa kuno? Tentu saja, di dunia yang kacau pada zaman kuno, itu pasti salah satu garis keturunan paling mulia dan kuat, dan iblis ada di dunia kacau di zaman kuno. Reputasinya juga bagus. Meskipun sedikit lebih buruk dari para dewa kuno, itu tidak terlalu jauh. Salah satu dari dua garis keturunan ini sangat langka, tetapi keluarga iblis kuno ini bahkan mengandung darah para dewa kuno dan darah iblis surgawi, benar-benar aneh. Pedang tidak memiliki martabat dua sisi. Dia selalu bertanya-tanya mengapa dia dilahirkan dengan darah dewa-dewa kuno, tetapi sekarang dia bisa menjelaskannya. Mungkin, ibu adalah anggota keluarga iblis kuno ini, Jian Wushuang diam-diam berkata. Keluarga setan kuno, karena hubungan antara kedua garis keturunan, memiliki kekuatan keseluruhan yang luar biasa. Bahkan kuil reinkarnasi tidak berani memandang rendahnya. Adapun Jiu Jian Dao Zun, Jiu Xiu, ia tampaknya telah membangkitkan darah yang sangat tinggi, sehingga keluarga iblis kuno akan menganggapnya sebagai harta. Namun, jika ibunya benar-benar anggota keluarga iblis kuno, mengapa dia pergi ke dunia abadi? Dan 9 perbaikan, Jian Wushuang mengerutkan kening. Jian Wushuang, aku tahu kemungkinan tentang ini, kata Raja Wang. Apa yang mungkin? Tanya Jian Wushuang. Reinkarnasi. Suara Raja Wang serius. Apa? Jian Wushuang menatap. Reinkarnasi. Reinkarnasi apa? Apakah mungkin untuk bereinkarnasi dan dibangun kembali setelah kematian? Di dunia yang kacau pada zaman kuno, reinkarnasi Anda memang ada, dan jika ibumu membangunkan darah iblis, maka kemungkinan reinkarnasi benar-benar tinggi. Mendengar ini, mata Jian Wu menyipit, dan hatinya memicu gelombang besar. Reinkarnasi, ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata itu, dan hatinya sangat terkejut. Tapi di luar keterkejutan, semuanya jelas. Begitu, semuanya jelas. Jian Wushuang menghela nafas dengan ringan, dan sudah memiliki banyak tebakan di dalam hatinya, dan tebakan ini sepertinya benar. Sayangnya, meskipun informasi yang saya dapatkan adalah detail, itu tidak menyebutkan sepatah kata pun dari ibu. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya diam-diam dengan informasi di tangannya. Sekarang Jiu Xiu telah ditemukan, apa yang paling ingin dilakukan oleh Jian Wushuang adalah menemukan kesempatan untuk membuat Jiu Xiu ini mati. Yang lebih penting adalah keberadaan ibunya. Jika Anda ingin menemukan keberadaan ibumu, Anda hanya bisa mulai dengan 9 kultivasi ini. Mata Jian Wu penuh dengan pembunuhan. Jian Wushuang, apa yang ingin kamu lakukan? Suara raja terdengar lagi. Jangan lupa, Jiu Xiu diikuti oleh 2 puncak 3 putaran penuh. Kamu ingin berada di 2 puncak 3 putaran ini. Ada sedikit harapan bagi Jiu Xiu di bawah matanya. Saya mengerti. Jian Wushuang mengangguk sedikit, dan dia tahu itu tidak akan mudah jika dia mulai. Lagi pula, apa yang ingin ia lakukan bukan hanya mengalahkan atau membunuh Jiu Xiu, tetapi untuk menangkap atau menekan Jiu Xiu dan kemudian mengucapkan sepatah kata pun dari Jiu Xiu. Jauh lebih sulit untuk dikalahkan daripada membunuh secara langsung. Belum lagi bahwa ada 2 puncak 2 pin 3 pin Dao Zun, bahkan jika tidak ada, Jian Wushuang tidak memiliki kepercayaan mutlak untuk menekan Jiu Xiu secara positif. Selain itu, ia masih dihadiahi 20 kristal chaos oleh leluhurnya. Jika ia takut belum ada yang mengenali identitasnya akan segera terungkap jika ia mengambil tembakan. Pada saat itu, nenek moyang Batian juga akan membunuh, dan masalahnya bahkan lebih besar. Meskipun ada banyak kesulitan, tapi aku ingin tahu di mana ibuku berada, hanya ada satu cara. Kata Jian Wushuang dengan suara rendah. Dia belajar dari informasi itu bahwa Jiu Xiu biasanya tinggal di sarang iblis tua di hari-hari kerjanya, jarang muncul, dan jarang keluar. Kali ini, sulit baginya untuk melakukan perjalanan. Dia harus segera kembali ke keluarga iblis kuno. Jika dia melewatkan kesempatan ini, Jian Wushuang harus berurusan dengan 9 perbaikan ini di masa depan, dan itu akan terlalu sulit. Kesempatan langka, saya melewatkannya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu waktu berikutnya, jadi bahkan jika itu sulit, bahkan jika ada banyak risiko, Anda harus mencobanya. Mata Jian Wu berkedip dengan tegas, jelas keputusan telah dibuat. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi sebelum kamu mulai, kamu harus berpikir panjang, dan jika tidak, kamu harus memukulnya dengan 1 tembakan, dan lebih baik untuk bisa mundur dengan seluruh tubuhmu. Jalan, aku mengerti. Jian Wushuang mengangguk, Jiu Xiu diikuti oleh 2 puncak teratas 3 putaran Dao Zun, dan bertindak sendiri,
ada sedikit harapan untuk sukses, tetapi aku dapat menemukan beberapa pembantu. Di benua reinkarnasi, meskipun tidak banyak orang akan dengan mudah menyinggung keluarga iblis kuno, tetapi selama harga yang aku berikan cukup besar, beberapa orang akan rela menembak. Seperti, pisau darah, ... Di jantung kota kekaisaran, di sudut kecil di mana tidak ada yang peduli, ada toko yang sederhana. Beberapa orang datang ke toko ini pada hari kerja. Jika tidak terdengar dari keras Sutong, Jian Wushuang tidak tahu bahwa ada toko di sini. Pria berjubah darah, mengenakan topeng monster berdarah dan membawa pedang, berjalan langsung ke toko. Tuan, apakah ada yang salah? Seorang lelaki tua kurus di konter toko segera menoleh. Aku mencari pisau darah, kata pria topeng setan merah. Pria tua kurus itu mendengar senyum di sudut mulutnya. Tolong ikuti saya. Di bawah bimbingan pria tua kurus ini, tidak butuh waktu lama bagi Jian Wushuang untuk memasuki ruang rahasia yang gelap. Setelah Jian Wushuang menemukan tempat untuk duduk, dia menatap lelaki tua kurus itu dan berkata, "Aku dengar organisasi pisau darahmu adalah organisasi pembunuh terkuat di benua reinkarnasi, dan berani mengambil tugas apapun. Organisasi pisau darah, di benua reinkarnasi, memang terkenal luar biasa, dan artinya juga sangat bagus. Dikatakan bahwa organisasi pisau darah bahkan pergi untuk membunuh Tianzun, meskipun gagal, itu juga menyebabkan Tian untuk menghormati cedera dan membayar harga yang kecil. Leluconnya, organisasi pisau darahku agak lucu. Itu benar, tetapi berani mengambil tugas apapun, itu lelucon. Misalnya, seseorang meminta kami untuk membunuh Tuan Kuil Reinkarnasi, atau membunuh mereka yang berdiri di atas, seperti patuhan, leluhur, pemegang kekuasaan dari 4 suku teratas, dan seterusnya, organisasi pisau darahku tidak berani melakukan tugas seperti itu." Pria tua kurus itu berkata sambil tersenyum. Tentu saja, selain tugas-tugas ini, selama harganya dibayar, organisasi pisau darahku dapat diterima. Orang-orang yang ingin saya hadapi bukanlah monster tua di tingkat surga, tetapi mereka juga terkait dengan keluarga iblis kuno dari salah satu dari 4 puncak, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Keluarga iblis kuno, pria tua kurus itu sedikit mengernyit, tetapi segera berbaring, keluarga iblis kuno sangat arogan, tetapi jika organisasi pisau darahku membunuhnya 1 atau 2 orang, keluarga iblis kuno ini tidak akan pernah mengikuti kami memalingkan wajah kami sepenuhnya, tetapi saya tidak tahu dengan siapa Anda berhadapan, Yang Mulia. 9 pemain pedang, kata Jian Wushuang langsung. Pria tua kurus itu segera mengubah wajahnya. Jika itu hanya orang biasa dari keluarga iblis kuno, bahkan keluarga iblis kuno memiliki beberapa Tao yang kuat, bahkan Taois puncak 3 putaran, organisasi pisau darahnya mengatakan untuk membunuhnya, tetapi 9 pedang Taois. Pria tua kurus ini tahu betul posisi 9 pendekar dalam keluarga iblis kuno, tapi itu adalah harta keluarga iblis kuno, jika dia mati, keluarga iblis kuno mungkin menjadi gila secara langsung. Mengapa saya tidak bisa mengambilnya? Jian Wushuang memandang. Itu bukan tidak mungkin, tetapi posisi 9 pendekar dalam keluarga iblis kuno sangat luar biasa. Begitu dia dipindahkan, akan ada banyak hal yang terlibat. Bahkan jika itu adalah organisasi pisau darahku, aku tidak berani membencinya. Tentu saja, yang paling penting adalah Anda harus membayar harga yang sesuai, kata lelaki tua kurus itu. Berapa biayanya? Tanya Jian Wushuang. Kristal 30 kekacauan. Pria tua kurus itu melaporkan sebuah nomor. 30 kristal kekacauan jelas sebanding dengan seluruh kekayaan bersih dewa. Misalnya, untuk membalas putranya, leluhur Naha menggunakan 20 kristal keos untuk mengagumi pedang, yang mengejutkan seluruh benua reinkarnasi, dan berbagai kelompok etnis semuanya merasa malu dengan 20 kristal keos. Dan 30, 10 lebih dari 20. Ini jelas merupakan harga tertinggi. Aku tidak butuh organisasi pisau darahmu untuk membunuh 9 pendekar pedang secara langsung, tetapi selama kamu melibatkan 2 puncak 3 putaran dari 9 pendekar pedang di sekitarmu, jangan biarkan mereka menembak, seperti bagaimana cara menghadapinya. Dari 9 pendekar pedang itu, aku secara alami akan menemukan orang lain untuk menembak, kata Jian Wushuang. 9 pendekar pedang itu sendiri tidak kuat, tetapi hubungan itu signifikan, tidak peduli apakah pisau darah saya mencegahnya membunuh dia atau membantu orang lain untuk menghadapinya, itu adalah pelanggaran serius bagi keluarga iblis kuno, yang sifatnya sama. Jadi bahkan jika Anda hanya mengirim yang kuat untuk membantu Anda masih membutuhkan 28 Chaos Crystals, tidak kurang.
Orang tua kurus Shen berkata. 28. Jian Wushuang pindah ke dalam. Dia memiliki banyak harta yang ditinggalkan oleh Dao Yuanzi, tetapi Dao Yuanzi adalah orang yang kuat dari dunia yang kacau pada zaman kuno. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Pada kristal yang kacau, dia memiliki lebih dari 300 buah. Kristal yang kacau bukan apa-apa, tapi Jian Wushuang, yang tahu nilai kristal yang kacau, masih merasa sedikit tertekan. Namun, jika dia benar-benar ingin berurusan dengan Jiu Xiu, dia hanya dapat membayar harga yang sesuai. Lagi pula, dia benar-benar tidak dapat menemukan penolong lain selain organisasi pisau darah. Dia tidak memiliki kenalan di benua reinkarnasi, dan sedikit rasa hormat tanpa mimpi nostalgia, tidak mungkin baginya untuk benar-benar menyinggung keluarga iblis kuno. Ini adalah 10 kristal kacau, yang merupakan deposit. Setelah menyelesaikan masalah ini, saya akan membayar 18 kristal kacau yang tersisa. Jian Wushuang melambaikan tangannya dan mengeluarkan 10 kristal kacau. Melihat kristal-kristal yang kacau ini, mata lelaki tua kurus itu tidak bisa menahan cerah. Setelah menerima kristal-kristal yang kacau itu, dia bahkan berkata, "Aku akan mengatur yang kuat segera." Itu harus cepat. Jika Anda menunggu 9 pendekar pedang itu untuk kembali ke keluarga iblis kuno, atau kehilangan kesempatan, maka transaksi ini tidak akan diperhitungkan. Jian Wushuang Dao, yakinlah, aku mendapat kabar bahwa 9 pendekar pedang ini datang ke Emperor's Heart City. Ada sesuatu untuk meminta bantuan Penatua Dingmo, dan dia harus tinggal di kota selama beberapa hari, dan organisasi pisau darahku mengatur yang kuat, paling banyak 2 hari bisa pasti ada di tempatnya, kata lelaki tua kurus itu. Itu bagus. Jian Wushuang sedikit mengangguk segera, pria tua kurus pergi untuk mengatur. Sebagai organisasi pembunuh pertama di benua reinkarnasi, efisiensi organisasi pisau darah memang sangat cepat. Dalam 2 hari, pria tua kurus memimpin keduanya ke depan Jian Wushuang. "Pak, izinkan saya memperkenalkan Anda. Keduanya adalah Sabar dan Raksasa. Keduanya adalah pembunuh bulan darah yang terkenal di organisasi pisau darah saya." Tetua itu tertawa. Jian Wushuang menatap keduanya di depannya. Kedua pria itu, pria dan wanita, adalah pria dengan tanda pedang dingin di wajahnya dan wajah acuh tak acuh. Laki-laki itu berdiri di sana dengan tangan di sekitarnya, matanya acuh tak acuh tanpa emosi sedikitpun. Adapun wanita itu, dia adalah seorang gadis muda yang cantik dengan senyum di wajahnya. Seluruh orang memberi Jian Wushuang perasaan menjadi gadis yang sangat menyedihkan, tetapi Jian Wushuang bisa mendeteksi gadis itu di bagian terdalam murid bermata gelap itu, jalan setajam sengit kalajengking. Sabar dan Raksasa, Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Karena saya memutuskan untuk datang ke organisasi pisau darah ini untuk menemukan penolong, pedang Wushuang secara alami juga akan mengumpulkan beberapa informasi tentang organisasi pisau darah. Dalam materi tersebut, beberapa pembunuhan paling terkenal dalam organisasi pisau darah diperkenalkan, termasuk pedang ini dan Luosa. Sabar dan Raksasa, sebagai pembunuh bulan darah, keduanya memiliki puncak 3 putaran, dan mereka sangat kuat. Dikatakan bahwa kedua orang ini pernah membunuh 3 putaran puncak Daozun, meskipun mereka bergabung dengan banyak orang, mereka juga sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka. Dan mungkin karena saya tahu isi dari misi ini, itu hanya bertanggung jawab untuk keterikatan antara 2 puncak 3 belokan Daozun di sekitar Jiujian Daozun. 2 orang yang dikirim oleh organisasi pisau darah cukup pandai dalam keterikatan. Tugas ini, kalian berdua harus tahu. Jian Wushuang memandang Sabre dan Raksa. Aku tahu, Sabre dan Luosa keduanya mengangguk sedikit. Yah, aku harap ketika kamu melakukan tugas itu, kalian berdua akan bertindak persis seperti yang aku katakan. Jian Wushuang Dao, ini wajar, Sabre berkata, Anda adalah majikan, kami tentu mendengarkan Anda, tetapi itu hanya dalam lingkup tugas. Tetapi jika itu di luar lingkup tugas, maka tidak ada yang bisa kami lakukan untuk menebus saya. Ya, Jian Wushuang mengangguk. Setelah mencapai konsensus, lelaki tua kurus itu berkata, saya telah mengirim seseorang untuk menatap 9 pendekar pedang, dan begitu dia bergerak, dia akan segera menuntut. Kalau begitu tunggu dulu. Jian Wushuang berkata, orang-orang di Dixincheng memiliki banyak mata, dan ada terlalu banyak orang kuat. Kita akan menunggu sampai dia pergi. Dan kita akan mulai. Sabar dan Luocha keduanya mengangguk. Lain kali, Jian Wushuang diam-diam menunggu di ruangan padat ini. Setelah 3 hari, 9 pendekar pedang itu pergi. Berita datang dari lelaki tua kurus itu.
Apakah akhirnya di sini? Jian Wushuang menyeringai, senyumnya dingin seperti pisau. Saat berikutnya, Suot Wushuang mengambil pedang dan raksa dan segera berangkat. Sembilan pendekar pedang benar-benar meninggalkan kota hati kaisar, dan setelah pergi, dia langsung pergi, setengah hari kemudian, tetapi sebelum kediaman kelompok etnis yang lebih tinggi. Kelompok etnis yang lebih tinggi ini disebut kerangka. 500 tahun yang lalu, beberapa tindakan kecil dalam kelompok kerangka ini diam-diam menyebabkan keluarga iblis kuno saya menderita banyak kerugian. Meskipun kelompok kerangka menanganinya dengan baik setelah itu masih ditemukan oleh keluarga iblis kuno saya. Ketika saya keluar kali ini 3 hari, Panglima tertinggi menginstruksikan saya untuk menghancurkan suku kerangka. Taois Jiujian masih terlihat lembut dan anggun, tetapi dengan pandangan sekilas ke arah kelompok etnis Fang di depan. Ayo pergi. Jiu Jian Daozun tersenyum sedikit, bahkan jika dia mengambil 3 putaran Daozun, dia menyapu langsung menuju bagian dalam perlombaan kerangka. Napas mereka bertiga sangat kuat, tanpa halangan apapun. Begitu mereka muncul di kekosongan di atas kediaman tengkorak, banyak tengkorak yang segera menyadari mereka. Siapa? Hentikan. Setelah semburan minuman, hanya beberapa saat, puluhan sosok naik, semuanya mencapai tingkat Daozun, dipimpin oleh seorang pria parubaya berambut ungu. Pria parubaya berambut ungu ini adalah patriark suku skeletal. Pada saat ini, dia menatap mematikan pada 3 orang di depannya. 3 adalah, Sifa setengah baya bertanya, keluarga iblis kuno, 9 pedang, kata Jiu Jiandao dengan hormat. Suku iblis kuno, Sifa kekar dan setengah baya, dan ada banyak orang kuat dari ras kerangka, semuanya tampak berbeda, tetapi segera pulih. Ternyata itu adalah Jiujian Taoisme yang terkenal dari keluarga iblis kuno. Aku tidak tahu mengapa hari ini ada di sini. Sifa bertanya setengah baya. Bukan apa-apa, hanya untuk melihat bahwa tulang belulangmu tidak enak dipandang, jadi aku ingin mati. Nada bicara Jiujian Daozun sangat lembut, tetapi menjalar ke telinga orang-orang kerangka, tapi itu terdengar seperti guntur. Silakan. 9 pendekar pedang juga tidak mau bicara omong kosong. Dengan lambaian tangannya, kedua pria yang sudah siap untuk pergi di belakangnya segera bergegas keluar. 2 napas mengerikan menyapu, menutupi seluruh populasi kerangka, menyebabkan seluruh tubuh kerangka segera kerusuhan. Tidak, 3 belokan ke atas, dan masih 2. Pria kekar berambut ungu itu mengubah wajahnya, dan mulutnya menggeram, cepat, hentikan mereka berdua. Banyak dewa Tao dari kelompok kerangka segera bergerak, dan pria kekar dengan rambut ungu juga bergegas untuk pertama kalinya. Orang-orang kuat tingkat tinggi dari seluruh balapan kerangka bertarung dengan 2 puncak teratas 3 putaran Daozun secara instan, tetapi begitu berhadapan, situasinya sepihak. Kerangka hanyalah salah satu dari kelompok etnis yang lebih tinggi biasa. Meskipun mereka lebih kuat dari Rock Demons dan Black Python, mereka tidak terlalu kuat. Seluruh kelompok etnis hanya memiliki lebih dari 10 Tao, 2 yang terkuat. Satu hanya tingkat 3 putaran lebih tinggi, dan yang lainnya adalah ambang batas untuk memasuki jalur 3 belokan. Bahkan jika lebih dari 10 Daozun bergabung, di bawah 2 puncak Daozun 3 belokan, sulit untuk memiliki ruang untuk melawan. Ketika perang pecah, tengkorak benar-benar bingung. Dan dalam kekosongan tidak jauh dari tempat di mana orang-orang kerangka tinggal, 3 sosok diam-diam tergantung di sana, memandang ke kejauhan, dan melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kelompok kerangka. Aku juga penasaran dengan apa yang dilakukan 9 pendekar pedang ini terhadap kerangka ternyata untuk menghancurkan kerangka. Haha, sepertinya keberuntungan kita baik. Gadis muda yang menawan Luosa, dia berkata sambil tersenyum. Dengan jajaran 9 pendekar pedang, seharusnya tidak sulit untuk menghancurkan kerangka ini, tetapi ada beberapa kerangka dan Tao yang kuat, dan beberapa kartu hold, meskipun tidak dapat membuatnya 3 membayar terlalu banyak, tetapi cukup untuk membuat kekuatan spiritual mereka banyak dikonsumsi, dan kita akan melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit ketika kita menunggu mereka untuk menyelesaikan balapan kerangka. Saber juga dengan sungguh-sungguh berkata, kamu tidak harus menunggu sampai saat itu, kamu bisa melakukannya sekarang. Jian Wushuang, berdiri di tengah, membuka mulutnya rendah. Apa? Cao Shao Wushuang? Keduanya terkejut oleh Luosa dan Luocha, menoleh. Setelah 3 orang Jiujian Daozun menyelesaikan suku kerangka, mereka akan melakukannya lagi. Ini jelas cara terbaik, tetapi pedang itu tak tertandingi. Kebaikannya cukup baik,
kata Luocha sambil tersenyum. Silakan, Jian Wushuang acuh tak acuh. Pedang melirik Luocha, dan sedikit mengangguk. Jian Wushuang adalah majikannya, jadi mereka secara alami mematuhi instruksi Jian Wushuang. Tugas kita hanya untuk melibatkan 2 Taois puncak 3 putaran, seperti untuk 9 pendekar pedang, kamu harus berurusan dengan mereka sendiri, kata Sabre. Saat berikutnya, dia dan Raksa adalah hantu. Pergi, dan segera melayang ke medan perang. Dalam kekosongan di atas kediaman kerangka, ruang telah benar-benar runtuh sejak lama, dan itu mengerikan. Lebih dari selusin Taois dari kerangka bergabung dan mencoba yang terbaik untuk terlibat dengan 2 Taois puncak 3 putaran, dan Nine Sword Masters tidak pernah menembak. Namun meskipun demikian, kerangka hanya dapat didukung oleh kesulitan. Dalam waktu yang singkat, mereka telah dibunuh oleh 4 Taoisme lainnya. Saat itu, 2 sosok hantu bergegas langsung ke medan perang. Di medan perang, pembunuhan itu sangat berapi-api. Salah satu dari 2 penjaga Jiu Jian Tao Zun, salah satunya telah meroket ke ketinggian 3 meter, dengan sedikit kilau perunggu di tubuhnya, dia memegang kapak besar, dan kekuatan teror meletus. Sangat menyedihkan, dan sekarang 2 orang Tao telah meninggal di bawah kapaknya. Haha, gelombang anak-anak kerangka, semua mati. Pria setinggi 3 meter itu menggeram seperti orang biadab, dan kapak raksasa melambai liar di tangannya. Wow, lampu pisau merah tiba-tiba datang. Cahaya pisau ini tidak hanya sangat cepat dan kuat, tetapi yang paling penting adalah bahwa ia muncul terlalu tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda. Apa? Tiba-tiba, pria biadab ini juga tertangkap basah, tetapi sebagai puncak 3 belokan Dao Zun, dia tidak terkejut, dan minum sedikit. Pria biadab ini tidak peduli dengan 6 Taois dari skeleton, tetapi berbalik dengan ganas. Raksasa kapak membuat tanda aneh di kekosongan saat dia berbalik, dan menabrak langsung ke cahaya pisau ini. Hah! Dengan suara keras, sosok pria biadab itu terkejut dan mundur beberapa langkah. Ketika dia mendapatkan kembali pijakannya, pria biadab itu memandang bagian depan dengan sedikit martabat. Di sana, seorang pria yang acuh tak acuh dengan tanda pedang di wajahnya muncul di sana. Pria yang acuh tak acuh itu juga memiliki pedang berdarah di tangannya. Terlihat seperti itu, dan pisaunya barusan, apakah kamu pedang berdarah? Pria biadab itu meraung. Di sisi lain medan perang, puncak 3 belokan lainnya Dao Zun juga dihentikan oleh raksasa, dan identitas raksasa dengan cepat dikenali. Sabar, raksasa. 9 pendekar berdiri di kekosongan di sebelahnya, matanya berubah sedikit dingin. Ternyata menjadi 2 pembunuh bulan darah terkenal di organisasi pisau darah. Sepertinya ras kerangka Anda siap. Silakan bergerak dengan 2 napas. Seorang pembunuh bulan darah, harga ini tidak kecil, kan? Saya tidak tahu tentang 9 pendekar pedang ini. Saat ini, orang kuat Taois dari skeleton adalah ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Mereka juga tidak tahu bagaimana 2 pembunuh tingkat darah bulan dari organisasi pisau darah ini berasal. Mereka kerangka tidak mengundang 2 pembunuh ini sama sekali. Bagaimanapun, mereka tidak tahu bahwa 9 pendekar pedang ini akan tiba-tiba datang hari ini dan menghancurkan kerangka mereka. Selain itu, para pembunuh tingkat darah bulan tidak dapat dipindahkan dengan santai. Harga yang diperlukan untuk memindahkan satu adalah luar biasa. Dengan warisan kerangka mereka, sulit untuk membayar harga mengundang 2 pembunuh bulan darah. Jadi bagaimana Sabar dan raksasa ini berasal? Tidak peduli siapa yang mengundangnya, singkatnya, itu adalah penolong kami. Dengan 2 penolong, maka aku punya banyak vitalitas. Kepala kerangka, pria berambut ungu itu berteriak, tetapi membunuh secara langsung keluar. Tengkorak besar di sebelah mereka juga sangat terkejut, bahkan ketika mereka bergabung dengan Sabar dan Raksa. Organisasi pisau darah, sangat berani mengendalikan bahkan hal-hal dari keluarga iblis kuno saya. Suara Jiu Jian Dao Zun menyebar dengan dingin. 9 pendekar pedang, jangan menakuti saya. Organisasi pisau darah saya selalu menggunakan uang orang untuk bantuan bencana. Hanya pihak lain yang mampu membayar harganya, maka saya tidak akan berani tidak memiliki organisasi pisau darah saya. Sabre mencibir. Dalam kekosongan yang tidak begitu jauh, Jian Wushuang, yang melihat segala sesuatu di matanya, sedikit memutar bibirnya, dan kemudian dia melepas topeng monster berdarah di wajahnya. Meskipun topeng ini dapat menyembunyikan identitasnya sampai batas tertentu, itu terlalu mencolok. 2 puncak 3 belokan Dao Zun telah terjerat, maka itu adalah dia. Mata Jian Wushuang terkunci pada tubuh 9 pedang.
Pedang itu tidak ada bandingannya. Karena orang yang berhadapan denganmu ini berstatus besar di keluarga iblis kuno, seharusnya ada juga beberapa harta pertahanan diri yang unik di atasnya. Kamu harus berhati-hati saat memulai, jangan biarkan dia menyelinap pergi. Gu Wang mengingatkan, yakinlah, aku punya rencana sendiri. Jian Wushuang tersenyum ringan, dan kemudian tubuhnya tersapu. 9 pendekar pedang berdiri di tepi medan perang, melihat ke medan perang di depan, tetapi wajahnya secara bertahap menjadi suram. Baik, Sabar dan Raksa memiliki kemampuan untuk bertarung melawan 3 puncak, dan kekuatan mereka tidak lebih lemah dari kedua orang itu. Selain itu, dengan kekuatan gabungan dari skeleton, sekarang kedua orangnya yang benar-benar ditekan. Aku tidak menduga pisau darah juga ada di sini. Sekarang menyusahkan. Organisasi Blood Knife, sebagai organisasi pembunuh pertama di benua reinkarnasi, sangat kuat. Bahkan jika klan iblis kuno saya cukup takut akan hal itu, ada orang-orang dari mereka. Hari ini, klan kerangka ini mungkin tidak bisa dihancurkan. Jiu Jian Taozun mengerang, tetapi tiba-tiba, sesosok tiba-tiba muncul di kekosongan di sampingnya, bergegas. Nafas keabadian meletus, dan nafas ini juga sangat marah. Keluarga iblis kuno sialan, aku bertarung denganmu. Dengan minuman keras, tiba-tiba bergema di dunia ini. Ini terlihat seperti suku kerangka yang sangat gila yang mati-matian berusaha menemukan 9 pendekar pedang di mana 9 pendekar pedang itu masih berdiri. Ketika aku mendengar ledakan datang dari samping ada cemoohan penghinaan di matanya yang gelap saat dia minum. Dia bahkan tidak repot-repot menoleh untuk melihat ke sisi lain, dan kemudian mengulurkan jari secara acak, membuat jentikan kekosongan. Pedang yang dimaksudkan untuk meledak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Meskipun niat pedang ini hanya ditampilkan oleh Jiu Jian Daozun, kekuatannya luar biasa, apalagi alam abadi, bahkan patung asli Taois mungkin tidak dapat bertahan hidup di bawah pedang ini. Pedang itu dilarikan keluar. Pada awalnya, seperti yang diharapkan oleh Jiu Jian Dao, pedang ini muncul tepat di depan pendatang. Alam abadi sudah terlambat untuk menghindar, dan pedang itu sudah mengenai dia di depan. Alam abadi masih bergerak maju, tetapi kecepatannya turun tiba-tiba, dan napasnya mulai melemah tajam. Ada semut, berusaha untuk bertarung denganku dengan putus asa. Jiu Jian Daozun mencibir. Sia-sia, alam abadi, yang kecepatannya sudah berkurang, tiba-tiba melihat ke atas, mengikuti dengan cermat, bom. Ruang di belakangnya meledak dengan ganas, dan bentuknya langsung menembus kekosongan, muncul tepat di depan Jiu Jian Dao. Kecepatan ini jauh lebih cepat daripada Taois biasa. Apa? Jiu Jian Taozun hanya bisa panik. Dia segera menoleh dan menatap orang lain, baru pada saat itulah dia akhirnya melihat wajah orang lain. Begitu dia melihat wajah ini, mata Jiu Jian Daozun menyipit tajam. Kamu. Jiu Jian Daozun membuka mulutnya dan hanya ingin mengatakan sesuatu. Jian Wushuang tersenyum dengan acuh tak acuh, dan dinginnya seperti suara embun beku di bulan, dan itu ditransmisikan ke telinga Jiu Jian Daozun dalam sebuah kata, yang membuat semua rambut tubuh yang terakhir berdiri secara instan. Jiu Xiu, sudah lama. Jiu Xiu, sudah lama. Suara Jian Wushuang baru saja turun, dan cahaya pedang yang indah tiba-tiba menyala. Pedang ini ringan, luar biasa, dengan mudah merobek ruang dan muncul di depan Jiu Xiu. Tidak hanya kecepatan yang luar biasa, tetapi juga pada saat pedang menyala, serangan sadar yang kejam juga segera menyerang 9 pendekar pedang, yaitu Jiu Xiu. Dapat menghadapi serangan sadar, bahwa Jiu Jian Daozun, hanya sedikit mengubah wajahnya, dan kemudian pedang emas menyala dan langsung menyambutnya. Serangan sadar saya, dia tidak memiliki efek apapun. Dan dalam waktu sesingkat itu, kecepatan saya sangat cepat, dan dia tidak punya waktu untuk melawan. Jian Wushuang terkejut di dalam. Suara dampak logam terdengar, dan Jiu Xiu, pedang tanpa pedang dari Wushuang, langsung ditentang oleh Jiu Xiu, dan Jiu Xiu hanya terkejut, tetapi ia tidak terluka banyak. Kekuatan dari 9 perbaikan ini jauh lebih kuat daripada data. Ekspresi Jian Wushuang, sadar, rencanaku gagal. Dia tahu bahwa karena Jiu Xiu adalah harta keluarga iblis kuno, pasti ada beberapa cara, jadi Jian Wushuang sudah punya rencana dalam pikiran ketika dia mulai. Rencana ini adalah berpura-pura menjadi orang kerangka gila yang akan bekerja dengan Jiu Xiu, mendekati Jiu Xiu terlebih dahulu, lalu tiba-tiba pecah,
mengambil Jiu Xiu ini tidak siap, dan langsung melemparkan pedang tanpa bayangan ke kepala Jiu Xiu. Kurangi dan tahan. 9 budidaya diri ini sebagai Dao Zun, bahkan jika kepalanya terputus, selama Jian Wushuang tidak sepenuhnya menghancurkan inti kehidupan di tubuhnya, ia tidak akan mati. Semuanya pada awalnya didasarkan pada naskah Jian Wushuang. Dia sengaja mengungkapkan alam abadi dan pergi ke Jiu Xiu mati-matian. Jiu Xiu ini tidak peduli sama sekali di awal, yang juga memberi Jian Wushuang konferensi ponsel yang luar biasa, tetapi yang tidak dia sangka adalah bahwa kekuatan Jiu Xiu ini bahkan lebih kuat daripada data. Banyak hal, yang paling penting adalah dia tidak terpengaruh oleh serangan sadarnya, yang membuatnya tidak dapat memotong kepala Jiu Xiu sesegera mungkin. Karena rencana itu gagal, selanjutnya, hanya bisa dilakukan dengan cara yang sederhana dan kasar. Mata Jian Wu bersinar dengan cemerlang, dan tubuhnya begitu sombong sehingga dia segera mengejarnya. Serangan menyelinap tidak mungkin, maka jelas untuk menekan. Apakah kamu, pedang? Jiu Xiu sangat marah, tetapi lebih banyak yang salah. Setelah dia berdiri diam, matanya menatap pedang Wushuang. Tapi Jian Wushuang sama sekali tidak berbicara dengannya. Dia memegang pedang dengan satu tangan, dan pedang pucat darah di tangannya meroket hingga 10 kaki, dan kemudian memenggalnya. Cahaya pedang yang ganas datang. Tidak hanya cahaya pedang ini yang sengit, tetapi juga tak terkalahkan, seolah-olah dapat merobek dan menghancurkan semua konsepsi artistik, dan langsung menuju ke Jiu Xiu. Pedang ini adalah teknik pedang yang diciptakan oleh Jian Wushuang berdasarkan Qiang Kendo yang ia kembangkan. Pedang ini berbeda dari Juying, sekuat pedang itu kejam, sengit dan mendominasi, dan perkasa, jadi Jian Wushuang menamainya Tianbeng. Seperti namanya, pedang yang bisa hancur berantakan. Pedang ini, Jiu Xiu menatap pedang ini dengan kilasan ngeri di matanya, dan pedang emas di tangannya melonjak tajam pada saat berikutnya. Wow, sebuah pedang melambai, dan cahaya pedang yang mengerikan segera merobek kekosongan menjadi mulut penuh panjang. Ruang-ruang mengalir dengan liar dan gila-gilaan, dengan pedang mengamuk dalam pikiran, dan segera membentuk badai besar, menyapu segala arah. Keduanya pandai kendo, dan mereka berdua menggunakan trik pedang serangan terkuat mereka. Dan ketika dua Jiang Wang bertabrakan, Jiu Xiu yang memuntahkan seteguk besar darah langsung, dan kulitnya segera menjadi pucat. Pedang itu tak tertandingi, tetapi tidak menerima dampak sekecil apapun, sama seperti tidak ada. Kekuatanmu memang jauh lebih baik daripada data, tetapi paling tidak itu hanya dekat dengan puncak 3 belokan, datang melawan aku. Kamu hampir, suara Jian Wushuang dingin, bergema di dunia. Dan sosoknya sekali lagi berubah menjadi pedang yang tajam, secara paksa merobek badai yang mengamuk di depannya, dan benar-benar datang ke depan Jiu Xiu lagi. Tentu saja, dia tidak berniat memberi Jiu Xiu jeda sedikitpun. Bagaimana itu mungkin? Pedang ini tak tertandingi, bagaimana mungkin ia begitu kuat? Jiu Xiuman luar biasa. Ketika dia berada di dunia kuno, Jian Wushuang melihat di matanya bahwa itu adalah semut kriket, bahkan bukan semut kriket. Pada saat itu, jika tidak ada gangguan, dia bisa menghapus pedang Wushuang berkali-kali hanya dengan menggerakkan jari-jarinya. Tapi sekarang Jian Wushuang membantingnya ke perkelahian, bahkan menghancurkannya sepenuhnya, kekuatannya jelas jauh lebih kuat darinya. Berapa lama ini berlalu? Hanya 2000 tahun. Selama 2000 tahun, semut di dunia abadi tumbuh sedemikian rupa. Mata Jiu Xiu membelalak. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan untuk mengingat kata-kata yang Jian Wushuang telah katakan kepadanya di dunia kuno dan di Istana Suci 2000 tahun yang lalu. Hedong selama 30 tahun, Heksi selama 30 tahun, jangan ganggu anak muda. Ini sangat sederhana, dan menurut pendapatnya pada saat itu adalah pernyataan yang naif dan konyol, tetapi hari ini telah membawa dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 9 revisi ini. Salah satunya dari zaman kuno hanya butuh 2000 tahun bagi penduduk asli di dunia untuk menyusul saya. Bahkan melampaui saya. Jiu Xiu bergumam diam-diam. Jiu Xiu, di dunia kuno, aku mengatakan bahwa cepat atau lambat, aku akan menemukanmu dan membunuhmu. Hari ini, aku ingin kalimat ini sepenuhnya diwujudkan. Suara Jian Wushuang mengguncang langit. Darah di tangannya Feng Jian datang lagi. Wow. Setiap pedang dalam bayangan, kecepatannya luar biasa, pedang seni pedang-pedang benar-benar pecah. Hanya kamu, ingin membunuhku. Mata Jiu Xiu juga menjadi merah, dan bahkan ada sedikit kegilaan di merah tua itu.
Dia melihat serangan pedang Jian Wushuang datang, tetapi dia tidak bermaksud untuk melawan sedikit pun. Dia sangat jelas bahwa dalam hal kekuatan, dia bukan lawan Jian Wushuang. Tapi dia tidak terburu-buru. Tepat ketika seni pedang akan menimpanya, 9 tamparan itu berbalik, tetapi dia mengeluarkan sebuah tanda dan menghancurkannya secara langsung. Pedang yang tak tertandingi, tidak peduli bagaimana kamu meningkatkan kekuatanmu, kamu harus mati. Jiu Xiu memberi minum rendah, dan wajahnya menjadi kuyu tidak normal pada saat ini, bahkan terdistorsi. Dan pada saat jimat batu giok dihancurkan, kekuatan menyeramkan langsung terjadi. Tidak bagus. Warna dua sisi pedang itu tiba-tiba berubah. Cepat, mundur. Suara rendah minum raja juga terdengar di hati Jian Wushuang. Pada saat kekuatan perkasa pecah, Jian Wushuang sudah menyadarinya, dan tubuhnya tiba-tiba mundur, tetapi kekuatan perkasa dipandu oleh Jiu Xiu, dan tangan berdarah kuno dan megah terbentuk dalam sekejap. Tangan raksasa berdarah itu membawa paksaan mengerikan yang menggetarkan semua makhluk. Pada saat pembentukan, langit dan bumi berubah warna, dan kekosongan runtuh seketika. Selanjutnya, tangan raksasa berdarah ini langsung menutupi posisi di mana pedang Wushuang berada. Membenturkan gelombang-gelombang tangan raksasa berdarah membawa kekuatan kepunahan, benar-benar menutupi kekosongan di mana pedang Wushuang berada, dan juga sepenuhnya mengunci pedang Wushuang. Meskipun Jian Wushuang cepat, pada saat ini, dia tidak bisa melarikan diri dari ruang lingkup Scarlet Giant. Dia hanya bisa menonton Scarlet Giant menghimpit ke arahnya. Ini adalah serangan Tianzun, dan itu sama sekali bukan Tianzun biasa. Pedang itu tidak ada bandingannya, kamu harus hati-hati, kata Raja Wang, suaranya sungguh-sungguh serius. Baiklah, Jian Wushuang juga memfokuskan kepalanya, saya kira pasti ada cara untuk menyelamatkan hidup dalam 9 kultivasi ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan memiliki tanda yang berisi serangan dari Mahaguru. Pedang itu tidak memiliki martabat bermuka dua, menatap tangan raksasa berdarah yang menutupi dari atas. Dia bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam tangan raksasa Scarlet, dan itu pasti beberapa kali lebih kuat daripada tembakan dengan master tanpa impian terkuat. Perlu dicatat bahwa tembakan dengan Taoisme tanpa mimpi terkuat baru saja mencapai ambang Tianzun, tapi itu masih menyakitinya, dan sekarang raksasa berdarah ini, pokoknya, kamu tidak bisa duduk diam. Ada aliran kegilaan di mata Jian Wu, dan kekuatan para dewa kuno yang melonjak terus menyatu ke arah tangan kanannya. Jari kedua dewa kuno, Broken Star. Boom! Satu jari menunjukkan bahwa bayangan virtual dewa kuno yang menjulang muncul dari udara tipis, dan bayangan virtual dewa kuno ini juga menunjukkan satu jari. Jari raksasa emas raksasa, yang berisi kekuatan memusnahkan bintang-bintang, langsung membombardir tangan raksasa merah itu. Jari ini adalah langkah terkuat yang bisa dilakukan Jian Wushuang pada tahap ini. Pada kekuatan, jari kedua dewa kuno jauh lebih kuat daripada teknik pedang langit jatuh yang diciptakan oleh Chiang Kendo. Hah! Jari emas menyentuh darah. Pada saat kontak, ruang meledak dan retak, dan lubang hitam besar yang menembus ribuan mil ruang muncul dari udara tipis. Lubang hitam di ruang ini menyebar liar, dan mereka juga telah menyebar ke banyak orang kerangka di dekatnya. Setelah orang kerangka ditelan oleh lubang hitam ini, mereka segera dihancurkan menjadi bubuk, dan tidak ada ruang untuk perjuangan. Dua perkelahian yang mengerikan bertabrakan secara langsung. Namun, tabrakan seperti itu hanya berlangsung sesaat, dan itu tidak cukup waktu untuk bernafas. Jari raksasa emas yang dilemparkan oleh Jian Wushuang benar-benar hancur. Begitu jari raksasa emas itu jatuh, tangan raksasa berdarah itu tidak pernah berhenti lagi, dan langsung menghampiri pedang Wushuang. Kamu hanya bisa mengandalkan kejahatan darah. Mata tanpa pedang memiliki nyala api yang menyala. Tangan raksasa merah yang mengerikan benar-benar menutupi pedang prajurit, dan kekuatan pecah sepenuhnya. Setelah beberapa saat, langit runtuh. Buntut kengerian melanda seluruh lingkungan, bahkan para pengikut Tao yang berada di tepi medan perang semuanya menunjukkan kengerian mereka dan tidak berani menyentuhnya. Dan di pusat ledakan energi itu bahkan lebih dahsyat. Kamu bisa memaksaku untuk mengambil benda yang menyelamatkan jiwa, Jian Wushuang, kamu juga bangga akan hal itu. Jiu Xiu berdiri di kehampaan, menatap dingin ke depan. Menurutnya, ledakan energi yang mengerikan seperti itu, tidak ada yang bisa bertahan kecuali yang tertinggi. Meskipun kekuatan Jian Wushuang sangat kuat, tetapi pada dasarnya, itu hanya kondisi abadi. Pada inti dari pecahnya kekuatan yang besar ini, itu harus mati.
Sia-sia, angin yang tajam dan pecah tiba-tiba terdengar. Apa? Jiu Xiu melihat lagi, dan segera menoleh untuk melihat, samar-samar dapat melihat lightsaber ungu berlari ke arahnya. Dan di kekosongan di belakang lightsaber lilac, sosok jubah hitam berdiri di sana dengan acuh tak acuh, itu adalah pedang yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin? Mata Jiu Xiu membelalak, bagaimana dia bisa utuh di bawah serangan yang begitu mengerikan? Dan, kapan dia berlari di belakangku? Meskipun itu luar biasa, Jiu Xiu segera menembak pedangnya dan memblokir lightsaber ungu muda. Dengan dentang, lightsaber ungu muda itu bergoyang ke belakang, dan Jiu Xiu juga ditolak, dan arah kemunduran tiba-tiba Jiu Xiu adalah tepat di mana tangan raksasa berdarah itu pecah. Tidak sepenuhnya hilang, tetapi pada saat ini, sosok hantu tiba-tiba keluar dari badai energi. Meskipun sosok ini sangat memalukan, kecepatan ledakannya pada saat ini sangat luar biasa melihat tubuh Jiu Xiu surut, pedang panjang sosok ini melambai secara langsung. Itu masih pedang yang indah. Meskipun serangan sadar hampir tidak berpengaruh pada Jiu Xiu, kecepatannya diberikan. Jian Guang tanpa henti melewati kekosongan. Xiu Jiu hanya merasakan sakit tenggorokan dan tubuhnya berdiri kokoh di sana, tetapi kepalanya melayang keluar. Itu, klon, murid Jiu Xiu menatap bos. Pada saat ini dia, akhirnya mengerti, tapi sudah terlambat. Jian Feng, tekan. Jian Wushuang memberi minuman rendah, tetapi pedang puncak darah di tangannya mulai berubah segera. Jelas sebuah pegangan merah, seperti pedang lautan darah yang tak terbatas, jatuh ke gunung raksasa dalam sekejap mata. Gunung raksasa ini turun dari langit langsung menekan tubuh Jiu Xiu. Jika Jiu Xiu berada di puncaknya, Jian Wushuang tidak akan bisa menekannya sama sekali. Tetapi sekarang Jiu Xiu memiliki perbedaan pertamanya, meskipun ia belum sepenuhnya mati karena hubungan antara Ming dan He, ia telah kehilangan kemampuannya untuk bertindak dalam waktu singkat. Gelombang-gelombang di dasar gunung raksasa, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul, sebuah pola misterius menyapu dari dasar lubang hitam, menutupi langit dan menutupi matahari, dan langsung membentuk formasi hukum besar. Lingkaran hukum ini sepenuhnya membungkus tubuh Jiu Xiu. Tidak, Jiu Xiu hanya harus meraung rendah, dan sepenuhnya ditelan oleh lubang hitam, dan tidak ada suara. Jian Wushuang melambaikan gunung yang menjulang lagi ke pedang Sue Feng, muncul di tangannya, membelai pedang Sue Feng. Jian Wushuang juga merasakan Jiu Xiu yang tertekan dalam pedang itu. Sukses! Ada kejutan tebal di mata pedang, dan dewa pembunuhannya muncul di sampingnya. Untuk menekan Jiu Xiu kali ini, Jian Wushuang sepenuhnya siap, selain serangan menyelinap awal, dia telah lama menyembunyikan pembunuhannya dalam gelap dan menunggu kesempatan untuk menembak, tapi saat ini, dewa pembunuhnya adalah untuk menemukan kesempatan yang tepat. Dengan satu tembakan, dan kemudian bekerja sama dengan dewa dunianya, ini berhasil. Kekuatan tangan raksasa berdarah tadi benar-benar cukup kuat, aku tidak tahu dewa kuno mana yang termasuk keluarga iblis kuno, gumam Jian Wushuang. Tangan raksasa berdarah itu benar-benar mengerikan. Meskipun dihalangi oleh jari kedua dewa kunonya, kekuatannya tidak melemah sama sekali, dan dia secara langsung menindas Jian Wushuang. Untungnya, darah yang dikenakan oleh Jian Wushuang secara langsung melemahkan armor. 90% dari kekuatan Giant Scarlet, ditambah Jian Wushuang sebagai dewa kuno keluarga kerajaan Samsung, tubuh fisiknya sangat kuat, dan 10% sisanya terkena kekuatan. Meskipun itu sangat menyakitinya, itu tidak cukup untuk membunuhnya sepenuhnya. Tentu saja, meskipun aku memiliki kekuatan fisik dan pelindung darah untuk mempertahankan diri, itu masih tidak cukup jika aku benar-benar ingin menghadapi dewa, seperti serangan barusan. Jika aku datang lagi, aku tidak akan menolaknya. Langsung, Jian Wushuang diam-diam berkata, menggelengkan kepalanya, mata Jian Wushuang terangkat, tapi dia melihat medan perang di sekitarnya. Sementara Jian Wushuang bertempur sengit dengan Jiu Xiu, medan perang di sekitarnya terus berlanjut. Meskipun dua penjaga Jiu Xiu melihat krisis Jiu Xiu dan ingin datang untuk menyelamatkan, mereka dilibatkan oleh pedang dan raksa. Hidup, tidak ada peluang untuk melarikan diri. Sampai sekarang, ketika mereka melihat Jiu Xiu ditekan oleh Jian Wushuang, keduanya terlihat sangat berbeda. Melepaskan Jiu Jian Tao Zun dengan cepat, jika tidak, terlepas dari akhir dunia, suku iblis purbaku juga akan membiarkanmu mati. Pria biadab yang memegang kapak raksasa menjerit. Oh, tianya Hai Jiao, kamu bisa menyusul dan membicarakannya. Jian Wushuang menyeringai, lalu dia melambaikan tangan dan melempar pedang cincin Qiankun.
Sabre, ini adalah hadiah yang tersisa. Saya harap Anda dapat melibatkan mereka untuk sementara waktu, kata Jian Wushuang. Pedang mengambil cincin itu, dan setelah melihat-lihat, mereka mengangguk, kami berdua bisa menahanmu selama 1/4 jam lagi. Setelah 1/4 jam, keluarga iblis kuno harus dekat, dan kami berdua harus pergi. Sudah cukup, Jian Wushuang tersenyum dengan acuh tak acuh, dan kemudian mengabaikan orang-orang di medan perang, tetapi berbalik dan menyerbu ke arah langit dan bumi yang luas di belakangnya. Bajingan, jangan lari. Pria biadab itu menggeram. Bodoh, dia sudah menangkap Jiu Jian Tao Zun, apakah dia akan bodoh untuk tinggal di sini, menunggu kuatnya klan iblis kunomu untuk datang? Sabre mengejek. Sialan, pria biadab itu tampak sangat jelek. Dia dan puncak 3 belokan lainnya Dao Zun tergila-gila mencoba menyingkirkan keterjeratan antara pedang dan raksa, dan mengejar pedang. Namun, pedang dan raksa bagus dalam keterjeratan. Kekuatannya serupa. Jika pedang dan luosa tidak berhenti, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pedang dan raksa juga terjerat selama 1/4 jam, seperti yang disepakati, dan setelah 1/4 jam, angka-angka mundur. Waktu habis. Sekarang kalian berdua akan pergi kemanapun Anda inginkan. Baik saya maupun pedang tidak akan menghentikan Anda. Gadis muda yang menawan Luo Chajiao tertawa. Kalian semua berantakan. Orang-orang biadab itu sangat muram, dan meskipun mereka telah membebaskan tangan mereka sekarang, mereka tidak punya rencana lagi untuk mengejar pedang. Bagaimanapun, 1/4 jam telah berlalu. 1/4 jam, meskipun tidak lebih lama, tetapi mereka telah mencapai tingkat kekuatan mereka. Mereka tidak tahu berapa lama satu putaran bisa dibunuh. Jika tidak ada panduan, tidak mungkin untuk mengejar secara membabi buta. Sabar, raksasa, hal-hal hari ini, keluarga iblis kuno saya ingat, jika 9 pendekar pedang menghormati 3 kekuatan dan 2 kelemahan, tidak hanya kalian berdua, tetapi organisasi pisau darah di belakang Anda harus dikubur bersamanya. Savage Man minumlah rendah. Kamu takut saat kita. Sabar menepis. Meskipun keluarga iblis kuno itu kuat, organisasi pisau darahku bukan vegetarian. Jika aku benar-benar ingin memalingkan wajahku, apa yang akan terjadi pada organisasi pisau darahku? Aku tidak tahu, tetapi orang-orang dari keluarga iblis kunomu hanya bisa tinggal di sarang lamamu. Tidak lagi jangan pernah berpikir untuk keluar, seseorang akan keluar dan organisasi pisau darahku akan membunuh satu. Luo Cha juga berkata dengan dingin. Mendengar ini, pria biadab itu bahkan lebih marah. Oke, jalan saja dan lihat. Ayo pergi. Pria biadab itu mengatakan sesuatu dan langsung pergi dengan orang itu. Adapun suku kerangka, mereka tidak lagi berminat untuk menghancurkannya. Di atas kekosongan tempat tengkorak tinggal, pedang itu berdiri berdampingan dengan raksa. Kali ini, keluarga iblis kuno takut menjadi gila, Sabar berkata dengan acuh tak acuh. Hei, bagaimanapun juga, ini Jiu Jian Dao Zun, ini adalah harta keluarga iblis kuno, dan itu hanya aneh jika kamu tidak menjadi gila, Luo Cha terkikik. Majikan itu, sebelumnya, dia hanya membiarkan kami melibatkan 2 penjaga Jiu Jian Dao Zun. Saya pikir dia telah mengatur orang kuat lain untuk berurusan dengan Jiu Jian Dao Zun, tetapi tidak berharap bahwa dia benar-benar menembaknya sendiri. Dia mengambil gambar untuk menekan Jiu Jian Dao Zun, tapi dia berhasil. Jiu Jian Dao Zun menggunakan kartu hall terkuat, dan pukulan penuh Tian Zun bahkan tidak membunuhnya. Keabadian bisa sangat mampu, hanya ada satu orang di seluruh benua reinkarnasi, dan bahkan seluruh dunia King Huo. Pedang yang tak tertandingi, mata Sabar sedikit menyipit, terlepas dari dia atau Luosa, setelah melihat tembakan Jian Wushuang untuk menekan Jiu Jian Dao Zun, mereka sudah menebak identitas Jian Wushuang. Jangan menebak, jawabannya jelas. Di dunia King Huo, tidak ada keabadian kedua, kecuali pedang Wushuang, yang dapat memiliki kekuatan dan kemampuan yang begitu kuat. Tanpa diduga, majikan kita ini, ternyata adalah antusiasme Jian Wushuang yang menyebar ke seluruh reinkarnasi daratan beberapa waktu lalu. Luo Cha tersenyum rendah, pedang ini begitu luar biasa sehingga dia harus membunuh lebih dulu. Itu adalah satu-satunya putra leluhur Batian, yang memprovokasi leluhur setengah hari untuk menginginkannya dengan harga 20 kristal kekacauan, dan dia tidak memprovokasi leluhur Batian, tetapi dia bahkan memprovokasi dia daripada Batian. Nenek moyang bahkan lebih mengerikan bagi klan iblis kuno, dan mereka akan menyinggung klan iblis kuno begitu buruk, sayangnya.
Pedang diam-diam menghela nafas. Ngomong-ngomong, pedang ini tak tertandingi, tapi nilainya 20 kristal kacau. Bagaimana kalau saya telah menggugat masalah ini? Adapun cara orang-orang tua itu memutuskan, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tugas kami telah selesai, lebih baik segera pergi dari sini, kata Sabre. Luocha mengangguk, dan keduanya segera pergi. Orang-orang kuat yang tersisa dari ras kerangka memiliki kepala sianosis, dan sampai sekarang mereka belum menemukan jawabannya. Di Xincheng masih di toko terpencil itu, dan pria tua kurus yang telah menerima Jian Wushuang sebelumnya telah menerima pesan dari pedang. Oh, bocah itu ternyata adalah pedang yang tak tertandingi. Lelaki tua kurus itu terkejut pada awalnya, tetapi segera melepaskannya. Sebenarnya, aku seharusnya berpikir bahwa jika itu adalah keabadian biasa, bagaimana bisa begitu sederhana untuk menghasilkan 28 kekacauan. Jinglai, pedang itu tak tertandingi, tetapi leluhur Naha telah mencarinya dengan gila, tetapi itu adalah pertama kalinya organisasi pisau darahku mengetahui keberadaannya. Dia tersenyum beberapa kata, tetapi kemudian lelaki tua kurus mengeluarkan tanda untuk menyampaikan berita tentang pedang yang tak tertandingi kepada leluhur Batian. Meskipun misi ini menyinggung keluarga iblis kuno, saya mendapat 28 kristal kacau, ditambah 20 kristal kacau dari nenek moyang Detian, hampir 50. Haha, mendapat sudah bangun. Petik 2. Pedang itu tak tertandingi, bahkan pergi ke domain iblis langit. Itu menyinggung para tiran saya, dan sekarang sangat menyedihkan menyinggung keluarga iblis kuno. Ketika nenek moyang Batian mengetahui berita itu, mata mereka memancarkan warna yang berbeda. 9 pendekar pedang ditangkap, keluarga iblis kuno harus menjadi gila untuk memburu pedang ini tanpa tertandingi, tetapi bocah itu hanya bisa mati di tangan Tuhanku. 10 penjaga, pergi. Nenek moyang Batian memimpin 10 wali dan segera berangkat menuju domain iblis langit. Pada saat yang sama, dalam keluarga iblis kuno, Jiu Jiandaozun ditangkap oleh si kembar tanpa pedang, dan keluarga iblis kuno menerima kabar itu segera setelah mereka marah. Seluruh benua reinkarnasi, yang tidak tahu bahwa 9 pedang adalah harta keluarga iblis kuno saya, pedang tidak tertandingi, sangat berani. Untungnya, untuk berjaga-jaga, para dewa meninggalkan garis rahasia di Jiujian sejak lama. Sekarang karena garis rahasia ini masih memiliki induksi, Jiujian seharusnya tidak mati. Dewa itu berangkat sendiri dan membawa kembali 9 pedang, dan omong-omong membunuh pedang tanpa korek api. Salah satu dari 3 dewa langit dari keluarga iblis kuno, Dongming Celestial Demon, juga mengambil nyawanya sendiri. Setelah Jian Wushuang meninggalkan kediaman tengkorak, dia menyapu ke depan sepanjang jalan. Jiu Xiu, mata Jian Wu dingin dan kesadarannya sudah menutupi pedang puncak darah. Pada saat yang sama, ia segera memicu beberapa pengekangan di puncak pedang. Masing-masing larangan itu sangat arogan, cukup untuk menimbulkan rasa sakit. Jiu Xiu dalam Jian Feng, pada saat ini, tubuh fisiknya telah diperbaiki. Dihadapi dengan pengekangan berat dan disiksa ke arahnya, rasa sakit yang kuat dari jiwa memperdalam wajahnya sepenuhnya. Di mana ibuku sekarang, dan segala sesuatu tentang dia, katakan itu semua, kalau tidak. Pedang Wushuang terdengar. Mendengar ini, wajah Jiu Xiu yang sangat bengkok mengeluarkan senyuman. Senyum ini terlihat seperti boneka itu. Hei, Jian Wushuang, apakah Anda memperlakukan saya sebagai orang bodoh? Jika saya mengatakannya, maka masih memiliki kehidupan. Jangan bilang, kamu masih harus mati, kata Jian Wushuang dengan dingin. Kalau begitu lihat dulu, siapa yang mati dulu. Mata Jiu Xiu gila, dia tahu betul bahwa alasan mengapa Jian Wushuang tidak bunuh diri secara langsung, dia hanya ingin belajar beberapa rahasia dari mulutnya. Dia tidak berbicara, masih ada vitalitas, setelah semua, kuat dari keluarga iblis kuno akan segera bergegas menyelamatkannya. Tapi begitu dia berbicara, dia yakin bahwa Jian Wushuang akan benar-benar membunuhnya tanpa belas kasihan. Ini benar-benar sulit, maka saya akan melihat, berapa lama Anda bisa bertahan. Minum Jian Wushuang, kekuatan larangan melonjak lagi, dan rasa sakit yang dihadapi oleh Jiu Xiu 2 kali lipat lagi. Jiu Xiu mengalami kesulitan, dan dalam Jian Feng itu, orang lain menangis putus asa saat ini. Jian Wushuang, bagaimana kamu menyiksanya adalah urusanmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Laranganmu juga mempengaruhi aku.
Ah, berhenti, berhenti. Teriakan itu menjerit dan menyakitkan, dan pemilik suara itu jelas sedang disiksa. Oh, Su Ming, Jian Wushuang menyeringai. Bertahun-tahun yang lalu, dia menekan pengkhianat-pengkhianat Jianzhu di Jianfeng. Ketika dia punya waktu, dia mengemudikan larangan dan menyiksanya. Dia menyiksa selama bertahun-tahun sekarang, dan Su Ming disiksa dan tidak memiliki temperamen. Saya malas berurusan dengannya sekarang. Tapi hari ini, Jiu Xiu memasuki Jianfeng, dan Jian Wushuang mengendarai siksaan terlarang itu. Meskipun kebanyakan dari mereka ditahan oleh Jiu Xiu, masih ada sedikit dari mereka yang mempengaruhi Su Ming. Menderita lagi, Su Ming menggeram kesakitan secara alami. Tapi Jian Wushuang mengabaikan mereka. Ada banyak larangan dalam menyiksa orang Jianfeng ini, dan kebanyakan dari mereka sangat arogan. Sayangnya, ada beberapa larangan, dan saya tidak bisa mendesak mereka sekarang. Jian Wushuang mengerang diam-diam. Dia telah diberi pedang puncak darah selama bertahun-tahun. Salah satu dari Blood Peak Swords dapat digunakan untuk membunuh, dan yang lainnya adalah kekuatan represi. Ketika digunakan untuk pembantaian, pedang perkasa dari pedang Wu Feng sangat dipahami, jauh lebih kuat daripada banyak prajurit kaisar, dan kekuatan represifnya, dalam hal Jian Wushuang, harus lebih baik daripada kemampuan membunuh. Hanya saja kemampuan represif ini, Sword Unparalleled, tidak dapat sepenuhnya diwujudkan. Harta karun yang diberikan guru kepadaku luar biasa, dan pedang dengan puncak darah ini bukan apa-apa, pedang itu bergumam. Benar-benar luar biasa. Raja-raja tiba-tiba berkata, pedangmu? Aku dulu berpikir itu hanya seorang prajurit kaisar yang lebih sombong, tetapi kemudian aku menemukan bahwa pedang ini sangat unik, bahkan melampaui lingkup prajurit sihir, terutama penindasannya hanya bisa. Seorang prajurit ajaib dengan kemampuan untuk menekan, nilai ini saja luar biasa. Mungkin nilai pedang ini tidak jauh lebih rendah daripada darah yang kamu dapatkan. Setelah mendengar itu, Jian Wushuang tersenyum bodoh. Bloodfin Armor, ini Chaos Kibao. Blood Peak Sword tidak akan jauh lebih rendah dari Bloodshed Armor. Itu secara alami sangat langka. Di seluruh dunia King Huo, bahkan yang terkuat dari Master Aola Reinkarnasi, Master Aola Kosong, dan Kaisar Tang ada sulit untuk mengatakan apakah Anda memiliki Chaos Kibao. Dia bahkan memiliki Dewa Kekacauan Baoshan Hesa yang terfragmentasi. Biarkan Jiu Xiu itu tinggal di Jianfeng, dan tunggu untuk menyiksanya sebentar. Aku tidak percaya dia tidak jujur, diam-diam kata Jian Wushuang. Jian Wushuang, aku khawatir hal-hal tidak sesederhana yang kau pikirkan. Suara raja tiba-tiba terdengar. Ada apa? Jian Wushuang mengerutkan kening. Aku baru menyadari bahwa ada pola rahasia di tubuh Jiu Xiu. Jika aku tidak salah, pola rahasia ini harus dibiarkan padanya dengan sengaja oleh iblis kuno dari keluarga iblis kuno. Melalui pola rahasia ini, iblis kuno sebuah keluarga harus bisa merasakan dengan jelas di mana dia berada, kata Raja Wang. Apa, pedang itu tidak berubah warna? Meskipun metode induktif ini tidak berguna pada hari kerja, jika mereka pada saat kritis, mereka sangat penting. Ketika Leng Rusuang pergi, Kaisar Tang meninggalkan tanda padanya, dan kemudian memberi tanda kepada Jian Wushuang, jika Jian Wushuang pergi ke dunia kacau di zaman kuno di masa depan, dia bisa menemukannya dengan token ini. Istri Xiu Jiu memiliki metode yang serupa, dan keluarga iblis kuno juga murni untuk melindungi Jiu Xiu. Dengan pola rahasia itu, keluarga iblis kuno dapat dengan mudah menemukan Anda. Bukan kebetulan bahwa orang kuat keluarga iblis kuno Tianzun telah mengejar Anda, kata Wang Wang. Wang Wang, tidak bisakah kamu menghapus garis rahasia itu? Tanya Jian Wushuang. Jika dia tidak menolak sama sekali, beri aku setengah hari, aku bisa menghapus garis rahasia. Tetapi jika dia menolak dengan seluruh kekuatannya, akan lebih sulit untuk membersihkannya. Raja-raja berkata dengan rendah. Bahkan jika kamu tidak melawan, itu akan memakan waktu lama. Jian Wushuang mengerutkan kening. Selama setengah hari, itu sangat lama baginya, dan dengan kecepatan keluarga iblis kuno, dia telah ditemukan untuk waktu yang lama. Jian Wushuang, bahwa Jiu Xiu tahu bahwa yang kuat dari keluarga iblis kuno akan datang untuk menyelamatkannya, dan dia sangat teguh. Kamu ingin mendapatkan informasi yang kamu inginkan dari mulut keluarga iblis kuno sebelum tiba, jadi, saya sarankan Anda membunuhnya secara langsung, Raja Wang berkata dengan sungguh-sungguh. Bunuh dia. Mata Jian Wu menyipit. Dia penuh dengan kekuatan pembunuh untuk Jiu Xiu, dan dia benar-benar ingin membunuh Jiu Xiu ini secara langsung.
Tetapi sebelum itu, dia masih ingin belajar dari keberadaan Jiu Xiu tentang ibunya, serta banyak rahasia di dalam keluarga iblis kuno. Sangat mudah untuk menangkap 9 perbaikan ini. Saya memiliki kesempatan untuk mengetahui dari mulutnya keberadaan ibunya. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Jian Suang mengepalkan tangannya, dan hatinya enggan untuk naik. Ya, dia tidak mau. Dia menghabiskan begitu banyak energi untuk menekan Jiu Xiu, dan bahkan dengan biaya 28 kristal kekacauan, meminta organisasi pisau darah untuk maju, dan dia ingin mendapatkan jawaban yang dia ingin tahu dari mulut Jiu Xiu. Jika itu hanya untuk membunuh Jiu Xiu, bagaimana bisa begitu merepotkan? Sekarang dia telah menekan Jiu Xiu, bagaimana dia bisa kehilangan kekuatan saat ini karena dia takut pada yang kuat di antara setan-setan kuno. Memikirkan ini, Jian Wu melintas di matanya. Hah, pedang yang tak tertandingi dalam serbuan cepat, tiba-tiba berhenti. Sosok itu berkedip, dan dewa pembunuh tiba-tiba muncul. Jian Wushuang melambaikan cincin Qiankun dan banyak harta kepada dewa pembunuh. Jian Wushuang, apakah kamu benar-benar bertekad? Suara raja terdengar di hati Jian Wushuang. Baiklah, pedang tidak memiliki penekanan ganda. Aku akan membiarkan dewa pembunuhnya bersembunyi dengan banyak harta karunku, termasuk masyarakat Sanhe, untuk memastikan hidupku tidak terpengaruh, dan dewa duniaku akan membawa pedang puncak darah. Suesa akan bertarung dengan keluarga iblis kuno. Aku punya banyak kartu hall, ditambah Jiu Xiu ada di tanganku. Aku bisa berurusan dengan keluarga iblis kuno dan bahkan berbicara tentang kondisinya. Bahkan jika aku akhirnya memalingkan wajah dan membunuhnya, keluarga iblis kuno tidak bisa membunuh dewa duniaku. Titik. Selain itu, bahkan jika dewa duniaku benar-benar dibunuh oleh keluarga iblis kuno, yang hilang adalah hanya 2 harta pedang Sue Feng dan Suesa Jianjia, tetapi hidupku tidak akan hilang di sana. Harta itu hilang. Kamu bisa menemukan cara untuk mendapatkannya di masa depan, tapi kali ini kamu melewatkannya, kamu mungkin tidak punya waktu berikutnya. Pada awalnya, ayah saya hanya ingin memiliki kesempatan untuk melihat ibunya di masa depan. Dia tidak ragu untuk mengambil jalan reinkarnasi. Hari ini, saya memiliki kesempatan untuk mengetahui keberadaan ibu saya. Itu hanya risiko. Lakukan itu. Suara Jian Wushuang rendah, ekspresinya sadar, dan hatinya ditentukan. Itulah yang terjadi, mari kita bertarung sekali. Kamu memiliki darah untuk mempertahankan zirahmu, ditambah kemampuan pemulihanku. Bahkan jika Tianzun mengambil gambar sendiri dan ingin membunuhmu, itu tidak pernah mudah, kata Raja Wang dengan sungguh-sungguh. Jian Wushuang tersenyum bodoh. Segera, dewa pembunuhnya menemukan tempat tersembunyi untuk mengintai, sementara dewa dunia mengambil Blood Peak Sword, dan Jiu Xiu yang tertekan di Blood Peak Sword, dan terus bergerak maju. Saat menjarah, ia juga terus memperkuat penyiksaan dan penganiayaan terhadap 9 Xiu. Sekarang, dia ingin membandingkan dengan Jiu Xiu, dan mendukungnya lebih lama dari orang lain. Jiu Xiu lah yang tidak sanggup menanggung siksaan yang disiksa di Jianfeng terlebih dahulu, dan mengatakan segalanya untuk memberitahu Jian Wushuang, atau apakah Jian Wushuang pertama kali ditemukan oleh kuat keluarga iblis kuno, dan kemudian dibunuh. Siapapun yang bertahan sampai akhir adalah pemenangnya. Orang sementara Jian Wushuang siap berpetualang, kekuatan keluarga iblis kuno tidak jauh dari Jian Wushuang. Cepat, sangat dekat, Dongming Tianzun dari keluarga iblis kuno terlihat seperti guntur, dan bergegas melalui kekosongan, tatapannya menatap ke depan, dia bisa merasakan jarak, dan pola rahasia pada tubuh Jiu Xiu ada. Setengah jam, paling banyak setengah jam, aku bisa menyusulnya. 9 pedang, kuharap kamu bisa mendukung setengah jam lagi. Dongming bergumam. Saat itu, Dongming Tianzun, tiba-tiba sebuah pesan datang. Ketika Dongming Tianzun melihat, dia segera mengeluarkan tanda nenek moyang Batian. Dongming Tianzun terkejut. Dia memiliki hubungan dengan leluhur Batian, tetapi dia tidak memiliki persahabatan satu sama lain, bahkan jika itu adalah seorang utusan, itu karena leluhur Batian memiliki beberapa perselisihan dengan keluarga iblis kuno. Namun, Dongming Tianzun juga tahu bahwa nenek moyang Batian menghadiahi pedang dengan 20 kristal kekacauan, jadi dia juga menebak nenek moyang Batian. Nenek moyang Batian, apakah kamu datang untuk pedang itu yang tak tertandingi? Jawab Dongming Tianzun. Ya, nenek moyang Batian berkata, pedang itu, Wushuang membunuh anakku, tentu saja aku harus membunuhnya untuk membalas dendam untuk putraku, dan aku mendengar bahwa kau juga mengejarnya sekarang, dan jika aku menebak dengan benar jika demikian,
Anda seharusnya mengunci tempat anak itu, bukan? Itu memang terkunci, Dongming Tianzun mengangguk. Katakan di mana dia sekarang, dan aku akan secara pribadi membunuh anak itu. Nenek moyang Batian dengan dingin aku bisa memberitahumu lokasinya, tapi aku harap Batian Patriark, ketika Anda mulai, Anda dapat memastikan keamanan 9 pendekar kami sebanyak mungkin. Dongming Tianzun berkata, oh, bukankah 9 pendekar itu masih mati? Leluhur tua itu tersenyum sedikit, tetapi kemudian mengangguk, aku berjanji padamu. Yah, posisinya sekarang. Dongming Tianzun memberitahu leluhurnya tentang posisi Jian Wushuang. Setelah mendapatkan posisi Jian Wushuang, leluhur Batian bergegas dengan yang mulia yang kuat. Haha, anak itu baru saja melarikan diri ke arah kursi ini. Tidak disengaja, dia akan segera berlari ke kursi ini. Nenek moyang Batian memiliki suara yang jelas. Nenek moyang Batian, ingatlah untuk memastikan keselamatan Taois Jiujian sebanyak mungkin, Dongming Tianzun mengingatkan dengan cepat. Kekosongan tak berujung adalah dataran luas di bawah ini. Mengenakan jubah berwarna darah dan pedang Wushuang membawa pedang, dia bergegas maju. Sudah 2 jam penuh sejak aku menekan Jiu Xiu hingga saat ini. Kuat dari keluarga iblis kuno harus segera datang, gumam Jian Wushuang. Tiba-tiba Jian Wushuang mendongak, dan dia bisa melihat dengan jelas pria tua itu dengan rambut pendek dan wajah ramping berdiri di puncak gunung yang menjulang tinggi di ujung garis pandang. Orang tua ini seperti elang, menembus kekosongan, dan menatap langsung ke arah Jian Wushuang. Tampilan ini saja menyebabkan hati Jian Wushuang terkejut. Tubuh Jian Wushuang tiba-tiba berhenti di kekosongan, dan tatapannya menatap pria tua itu. Kursi ini, langit besar, suara kemarahan, seperti guntur yang tak ada habisnya, meledak di kekosongan yang luas, dan juga melewati telinga Jian Wushuang. Batian, hati Jian Wushuang bergetar, leluhur Batian.